Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, hidrokarbon itu tersusun antara unsur hidrogen dan karbon. Dalam membentuk senyawa hidrokarbon, atom karbon memiliki tiga kekhasan atau kekhasan atom karbon. Yang pertama adalah atom C atau karbon memiliki 4 elektron valensi. Seperti yang kita ketahui, apabila kita melihat dalam sistem periodik unsur, unsur C itu memiliki nomor atom 6. Apabila kita konfigurasikan akan menjadi seperti ini: 1s2, 2s2, 2p2. Jika kita melihat di kulit yang kedua, totalnya ini adalah sebanyak 4. Dari konfigurasi elektron ini kita dapat membuat struktur Lewisnya, yaitu C dikelilingi oleh elektron valensi. Karena sebanyak 4 maka dotnya juga ada 4 seperti ini. Kekhasan atom karbon yang kedua adalah jari-jari atom C relatif kecil. Kita bisa melihat dalam konfigurasi elektron yang di nomor pertama tadi, terlihat bahwasanya C memiliki 2 kulit saja. Ini menyebabkan jari-jari atomnya itu relatif kecil dibandingkan dengan yang memiliki 3 kulit atau 4 kulit atau lebih dari 5 kulit. Maka jari-jari atom C ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Kekhasan atom karbon yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Jadi C ini bisa berikatan dengan C yang lain dan akan membentuk rantai karbon. Sebagai contoh adalah CH3 berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, kemudian berikatan dengan CH3. Untuk jumlah C-nya akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Dalam slide sebelumnya kita sudah menyinggung terkait dengan rantai karbon. Sebagai contoh seperti ini ada 4C karbon diikuti oleh H ya, dengan jumlah yang berbeda antara C yang satu dengan C yang lain. Ini artinya apa? Sebagai contoh CH3. CH3 di sini itu maksudnya adalah C dikelilingi oleh 3H. Karena tadi C ini memiliki 4 elektron valensi, maka dotnya juga ada 4. Sedangkan hidrogen itu dengan nomor atomnya adalah 1, maka elektron valensinya juga cuma 1. Kemudian karena elektron valensinya C tadi 4, sedangkan yang tertulis di sini baru 3, maka munculkan 1 elektron valensi lagi. Nah, sekarang C-nya sudah memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan C yang nomor 2. C yang nomor 2 kita tuliskan seperti ini. Dikelilingi oleh 4 elektron valensi. Kemudian tuliskan lagi C yang nomor 3 dan juga C yang nomor 4. Sama ya. Dotnya ada 4. Seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan hidrogennya. Masing-masing hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Maka akan tertulis atau tergambarkan seperti ini. Jadi untuk satu pasang elektron maka akan terbentuk satu ikatan ya, atau ikatan tunggal, sehingga jadinya seperti ini. Ada 3, kemudian C yang kedua itu berikatan dengan 2 hidrogen, begitu juga dengan C yang nomor 3 terdapat 2 hidrogen, dan C yang keempat terdapat 3 hidrogen, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya C itu memiliki 4 tangan ya, atau 4 elektron valensi.
Pembahasan selanjutnya adalah posisi atom karbon. Posisi atom karbon dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Untuk atom C sekunder mengikat 2 atom C yang lain. Tersier itu adalah 3 atom C yang lain, sedangkan kalau kuarterner itu adalah 4 atom C yang lain. Jadi untuk mengingat nanti C primer itu 1, sekunder 2, tersier 3, kuarterner itu 4. Untuk lebih pahamnya tentang posisi atom karbon, sebagai contoh di sini ada senyawa hidrokarbon dengan banyak C dan juga H ya. Kemudian sudah saya kasihkan nomor 1, 2 hingga nomor 10. Sekarang kita akan belajar membedakan atau mengelompokkan atom karbon sesuai dengan posisinya, yaitu C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Sebagai contoh di sini adalah C primer. C primer tadi adalah atom C yang mengikat satu atom karbon C yang lain. Sebagai contoh di sini perhatikan C yang di nomor 1 ini mengikat satu C saja, yaitu C yang ada di sebelah kirinya, yaitu di nomor 2, sehingga C primer nomornya 1. Kemudian ada lagi nomor 6, kemudian nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Jadi untuk nomor 1, 6, 7, 8, 10 masing-masing C tersebut mengikat satu C yang lain. Contohnya ini C yang nomor 8 ini juga terikat pada C yang ke nomor 2, cuma satu saja. Kemudian kalau C sekunder itu adalah atom karbon C yang mengikat 2 C yang lain. Sebagai contoh di sini adalah nomor 3 ya. Nomor 3 ini mengikat atom karbon C nomor 4 dan C nomor 2, sehingga C yang nomor 3 ini berikatan dengan 2 C yang lain. Kemudian ada lagi nomor 5. Kemudian untuk C tersier itu adalah mengikat 3 atom C yang lain, yaitu di nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia mengikat yang pertama itu C nomor 5, kemudian nomor 9, dan juga nomor 3. Jadi untuk C tersier itu mengikat 3 atom C yang lain. Untuk yang terakhir itu adalah C kuarterner. Disampaikan sebelumnya bahwasanya C kuarterner itu adalah C yang mengikat 4 C yang lain. Ya, ini contohnya nomor 2, di mana nomor 2 ini dia berikatan dengan di atasnya, di kanannya, di bawahnya, dan juga di sebelah kirinya. Penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan, hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh ini artinya adalah ikatannya tunggal, ikatan karbonnya itu tunggal. Sebagai contoh adalah ikatan antara CH3 dengan CH3 yang lain. Yang kedua adalah hidrokarbon tidak jenuh. Tidak jenuh dibedakan menjadi 2 ya, rangkap 2 dan rangkap 3. Rangkap 2 ini sebagai contoh adalah ikatan antara CH2. Nah, ini rangkap 2-nya seperti sama dengan ya, rangkap 2. Sedangkan kalau rangkap 3 contohnya adalah CH rangkap 3 dengan CH. Kenapa? Untuk yang tunggal itu hanya 3, untuk yang rangkap 2 hanya 2, rangkap 3 hanya 1. Ini kembali ke kekhasan atom karbon tadi, berasal dari elektron valensi. Elektron valensinya C tadi adalah 4. Jika sudah digunakan untuk berikatan dengan H sebanyak 3, maka menyisakan 1 ikatan. Contoh untuk yang rangkap 2, C elektron valensinya 4 sudah digunakan berikatan dengan H sebanyak 2, maka tersisa 2 elektron valensi yang digunakan untuk berikatan dengan 2 elektron valensi milik C yang lain. Begitu juga untuk yang rangkap 3.
penggolongan senyawa hidrokarbon yang selanjutnya berdasarkan bentuk rantai karbon. Ada 3 jenis, alifatik, siklik, dan aromatis. Untuk yang alifatik ini artinya rantai C-nya terbuka. Untuk siklik itu adalah rantai C tertutup. Sedangkan untuk yang aromatis ini adalah rantai C tertutup dan memiliki rangkap 2 selang-seling. Agar lebih memahami tentang perbedaan alifatik, siklik, dan aromatis, silahkan perhatikan slide ini. Untuk alifatik tadi disampaikan bahwasanya rantai karbonnya adalah terbuka. Artinya untuk rantai karbon alifatik ini memiliki kepala dan juga ekor. Contohnya di gambar di atas ini. Ini kalau misalnya kita gambarkan secara sederhana menjadi CH3, CH2, CH2, CH3. Maka terdapat C sebagai kepala dan juga C sebagai ekor. Itu artinya terbuka, tidak terkait antara C1 dengan C yang lain. Berbeda dengan siklik. Jika siklik itu adalah rantainya tertutup, maka semua C-nya itu berikatan antara C1 dengan C yang lain. Seperti itu. Jadi tidak memiliki kepala dan juga ekor. Jadi kalau alifatik tadi ada kepala ekornya, sedangkan kalau siklik itu rantainya tertutup. Kemudian yang terakhir itu adalah senyawa aromatis atau aromatik ya, dimana tadi disampaikan terdapat ikatan rangkap 2 yang selang-seling, itu artinya terkonjugasi atau resonansi juga boleh ya. Jadi hampir sama untuk yang aromatis ini. Contohnya di pojok kanan atas ini, dia rantainya tertutup sama seperti siklik, hanya saja untuk rantai karbonnya terdapat rangkap 2 yang saling berselang-seling. Maksudnya rangkap 2 kemudian tunggal, rangkap 2 tunggal, dan sebagainya, dimana untuk rangkap 2 ini nanti bisa mengalami resonansi atau berpindah tempat. Yang semula seperti gambar di atas, selanjutnya adalah seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan senyawa aromatis.